أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyifa'ain, al-asal wal Qur'an. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat-sahabatku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan share bagaimana cara ruqyah mandiri. Karena ruqyah sebenarnya bisa dipraktekkan setiap individu. Jadi ruqyah bukan milik seorang ustadz, bukan milik seorang tokoh tertentu, tapi ruqyah ini milik umat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun bisa ruqyah mandiri. Dan insya Allah dengan ruqyah mandiri, semua penyakit-penyakit yang menimpa kita, entah itu penyakit medis, penyakit non medis, penyakit psikis, akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang saya baca, hadis Nabi, alaikum bisyifa'ain. Hendaklah kalian berobat dengan dua perkara. Yang pertama al-asal dengan madu, yang kedua wal Quran dan dengan Al-Quran. Dan tentunya kalau ruqyah dipadukan dengan herbal, yang tentunya konsultasi kepada yang pakar herbal, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kali ini kita akan belajar ruqyah mandiri. Bagaimana cara ruqyah mandiri? Yang pertama, siapkan kita duduk dalam keadaan rileks. Tentunya sudah mandi ya, sudah pakai pakaian yang terbaik. Kemudian sudah sholat mungkin, sudah baca Quran. Kemudian setelah itu kita siapkan, jangan lupa ya, tisu, plastik kresek, sama air mineral. Barangkali nanti muntah. Jadi kita sudah persiapan. Kita duduk, setelah duduk tenang. Kemudian kita yang pertama langsung baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat yang lengkap. Kemudian habis itu kita baca istighfar. Sambil kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena biasanya orang kena penyakit, punya masalah hidup, punya problem itu karena dosa-dosa kita. Selama kita tidak mohon ampun kepada Allah, jangan-jangan penyakit kita, problem kita, masalah kita tidak diselesaikan oleh Allah. Karena masalah itu terjadi karena adanya dosa-dosa kita. Kalau kita sudah istighfar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mulailah ruqyah mandiri. Caranya apa? Yang pertama bisa dipegang di tempat-tempat yang sakit. Misalnya dada kita sering sesak, pegang dadanya. Baca bismillahi, bismillahi, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali ya. Bismillahi, bismillahi, bismillah sekali. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Dimanapun tempat yang sakit, pegang di situ. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kalau kepalanya sering pusing, kemudian dadanya sering sesek tadi, perutnya sering mual, atau tangannya sering punya masalah, atau kakinya, atau sebelah sininya, atau sebelah sininya, dipegang itu sambil baca ayat-ayat Al-Quran. Niat meruqyah. Misalnya dada kita sesek, boleh baca Al-Fatihah dengan penghayatan, dengan khusyuk, dengan tartil. Kemudian nanti itu kita dorong, arahkan ke mulut, muntahkan ke plastik. Misalnya kayak gini. Dadanya sesek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus tiup ke dada kita, kemudian tarik arahkan ke mulut. Ya Allah, keluarkan semua penyakit-penyakit yang ada di dada saya, ya Allah. Kalau ada jin-jin yang ada sini, ada kuman-kuman yang ada di dada saya, ada virus-virus, ada bakteri-bakteri, ada sihir-sihir, ya Allah, keluarkan ya Allah. Tarik, arahkan ke mulut, ya. Muntahkan ke plastik. Dimuntahkan. Kalau perutnya yang sakit, baca. Ya. Yang dibaca apa? Al-Fatihah, boleh diulang-ulang, boleh ayat kursi, boleh Al-Baqarah ayat 1-5. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, keluarkan semua penyakit-penyakit yang ada di perut saya. Tarik, arahkan ke mulut, muntahkan ke plastik. Sambil doa, ya Allah, keluarkan semua kuman, semua virus, semua bakteri, semua penyakit apapun ya Allah yang ada di tubuh saya, ya Allah. Muntahkan. Dan biasanya kalau di perut ini, biasanya yang dibaca adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Sampai selesai ayatnya itu, kemudian ditarik, arahkan ke mulut, dimuntahkan ke plastik. Ketika narik kayak ini, benar-benar kita dorong, ya Allah, saya mohon kekuatan dari Engkau ya Allah, keluarkan penyakit-penyakit di sini ya Allah. Nah, ini kadang-kadang orang yang rahimnya bermasalah, orang yang sudah nikah belum punya anak, atau orang yang punya penyakit perut menahun, tidak sembuh-sembuh, padahal sudah kemana-mana, atas izin Allah akan muntah biasanya. Dan rata-rata yang saya rukyah kadang-kadang muntahnya darah hitam kayak gitu. Nah ini, kalau tangan berarti tangan sambil dibacakan. Dibacakan, tangan sambil tarik-tarik, ya Allah, keluarkan penyakitnya di sini. Kepala juga sama. Kalau di mata, nah, kadang-kadang ada orang yang ketika mendengarkan kajian, atau lihat kajian, atau datang ke masjid taklim, tiba-tiba ngantuk sekali. Nah, jangan-jangan di mata kita ada jinnya. Sambil dibaca, sambil tarik-tarik, ya Allah, keluarkan. Sambil baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik-tarik di sini, ya Allah, keluarkan jin-jin yang ada di mata saya, ya. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, diulang-ulang. Dan rukyah tentunya tidak cukup sekali, kadang-kadang butuh berkali-kali, sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Jadi kalau orang yang penyakitnya banyak, ya harus sering, harus mungkin setiap hari. Mungkin kalau lebih parah, mungkin bisa setiap waktu dan sebagainya, sesuai dengan keadaan masing-masing orang. Ya, ini rukyah mandiri. Atau kalau kita lakukan terus-menerus, istiqomah, yakin bahwa hanya Allah yang menyembuhkan, insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit kita atas izin Allah. Tentunya, insya Allah kita akan bahas tentang seputar rukyah lagi, ya. Terus pertanyaannya tadi ya, mohon maaf, ya. Kalau misalnya reaksi ya, gitu. Nanti kalau pas baca ayat Al-Quran, pas rukyah mandiri, reaksi kita bagaimana? Tiba-tiba tangan kita kayak gini, atau tiba-tiba kita tidak bisa ngontrol diri kita. Kayak di sini ada yang apa namanya itu? Ada yang nyesal di sini, ganggu di sini, atau perut kita tiba, dada kita tiba sering sakit ketika pas rukyah. Nah, ketika terjadi kayak gitu, kita langsung baca istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai jin-jin itu mengendalikan saya. Jangan sampai saya dikuasai. Beri saya kekuatan untuk melawan dia, ya Allah. Nah, dengan istighfar kita, atau kita baca syahadat, atau dzikir-dzikir yang lain, insya Allah setan-setan yang ada di tubuh kita akan dilemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.